Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Sebagai seorang muslim dan mukmin, kita sangat yakin dalam hati kita dan kita jadikan sebagai prinsip hidup kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Tentu ini potongan ayat. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka pasti aku akan menambahnya. Tentu setiap orang sangat berkeinginan agar semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melimpah dan tidak pernah terputus. Dan kata kuncinya adalah bagaimana dia mensyukuri nikmat tersebut. Dan Allah mudahkan kita bersyukur dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat Allah Bapak Ibu sekalian kepada kita. Dari pertama kita lahir sampai hari ini, dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, tempat tinggal, dan segala macam hal yang sudah kita nikmati dan akan terus kita nikmati sampai menjelang ajal datang nanti, karena Allah tidak akan wafatkan satu sosok manusia atau satu jiwa ditarik dari jasad kecuali disempurnakan nikmatnya dan rezekinya. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat-nikmat ini. Termasuk hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur dan juga memudahkan kita untuk bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, salat duhur, apalagi berjamaah dan di rumah Allah. Dan juga kita akan menghadiri majelis ilmu yang memang wajib juga bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu mendalami ilmu tersebut. Maka alhamdulillah atas nikmat ini, dan pertahankanlah keislaman dan keimanan sampai setiap orang di antara kita wafat. Sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling layak untuk dihormati, diucapkan salam hormat, dijadikan sebagai suri tauladan, diidolakan dan dicintai, bahkan mengalahkan kedua orang tua kita. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Semoga saja umur kita yang tersisa ini semua diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmu dan amal saleh, serta juga jauh dari segala macam pelanggaran, dan kita insya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sempurna balasan amal-amal saleh kita, dan jauh dari segala macam hukuman karena pelanggaran-pelanggaran, serta juga diselamatkan dari segala macam permusuhan dengan manusia. Walaupun kita dimusuhi oleh manusia, itu tidak penting, karena kita justru beruntung di hari kiamat nanti. Tapi jangan kita yang memiliki permasalahan dengan siapapun. Kami terus mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian, menuju kepada kematian dan akhirat ini, bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawalah amal saleh, selalu sibuk dari amal saleh kepada amal saleh yang lain. Penuh keikhlasan dan keyakinan dalam hati akan balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal yang kita kerjakan, dan bawalah teman-teman yang saleh. Teman-teman yang baik, komunitas yang baik, serta jangan menuju kematian dan kepada akhirat bertemu dengan Allah membawa dua hal. Membawa dosa-dosa, tidak sempat taubat sebelum meninggal, serta juga membawa musuh-musuh yang nanti akan punya masalah dengan kita pada hari kiamat. Cobalah hidup di muka bumi ini selalu berada di posisi orang-orang yang aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan bedah buku kita seperti biasa. Bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli hafizahullah, masalah kunci sukses di alam kubur. Selalu kami ingatkan di judul buku ini setiap kali kita mulai materi kita, karena kajian kita ini cuma sebulan sekali. Kalau alam kubur adalah alam awal sekali akhirat, dan setiap orang di antara kita pasti akan melalui alam kubur tersebut. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, makanan yang sehat, udara yang asri, kemudian berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, tetap kalau ajal datang kita akan meninggal dunia, dan kita pun akan senasib dengan orang-orang yang sebelum kita, berbungkus dengan kain kafan, dimandikan, kemudian dibawa di geranda, lalu dimasukkan ke liang lahat. Itulah tempat awal kita menuju ke akhirat.
Sebagaimana kata Utsman radhiyallahu anhu, inilah awal kehidupan akhirat. Yang lolos di sini sambil menuju kuburan, maka dia akan lolos di sana. Yang celaka di sini, maka akan celaka di sana. Maksudnya di timbangan amal dan nanti di hari kebangkitan. Inilah bahasan tentang awal alam akhirat kita. Yang setiap orang di antara kita sudah sangat dekat dengan liang lahat itu. Jangan sampai seseorang dan kita terlalaikan dan selalu menganggap, oh masih panjang waktu, masih lama, umur saya masih muda. Ajal kalau datang tidak pernah mengenal umur seseorang, tidak mengenal tempat, tidak mengenal jabatannya. Semua perangkat-perangkat dunia ini hanya akan jadi kenangan saja. Kalau kita meninggal dunia, orang hanya mengatakan, oh dulu dia tinggal di sini, oh ini rumahnya dia, oh ini mobilnya, oh ini pakaiannya, oh ini kendaraannya. Dan ini pasangan hidupnya, ini anak-anaknya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun akan dilupakan oleh manusia. Dan kita sedang menuju kepada hisab Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat bodoh kalau orang terus saja melalaikan akhiratnya, melalaikan tentang kehidupan kuburan yang sudah diberikan bocorannya oleh Nabi SAW. Kemudian dia sibuk dengan perbuatan-perbuatan justru yang membuat nanti dia berat di akhirat sana. Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kalau anda difitnah, anda digibah, maka itu tambahan amal saleh buat anda. Selama apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar, maka anda berjalan saja. Allah berfirman, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman dengan caranya. Kalau yang mereka tuduhkan itu benar, maka anda tinggal introspeksi diri. Anda istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga anda mengembalikan hak-hak manusia. Bila memang masih ada di pundak anda, maka Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan anda. Nabi SAW selalu mengingatkan tentang masalah kuburan. Beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazruha fa inna tudzakirul akhirah. Dulu di Mekah saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Karena di sana masih belum banyak kuburan kaum muslimin, masih banyak kuburan orang-orang kafir. Setelah hijrah ke Madinah sudah ada pemakaman muslimin, maka sekarang ziarahilah kubur itu karena dia akan mengingatkan akhirat. Kalau anda merasa hati anda sudah mulai agak keras, pikiran anda sudah mulai jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, mata ini sudah malas untuk melihat cuplikan-cuplikan yang membawa kepada keimanan dari ceramah atau tafakkur tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka anda bisa segera datang ziarah kubur, duduk sejenak beberapa menit merenungi gundukan tanah dan batu nisan itu, di bawahnya ada manusia seperti anda, dan anda pun akan senasib dengan dia. Bahkan mungkin orang itu lebih sempurna daripada kita. Mungkin lebih sempurna secara paras wajah, fisik, warna kulit, kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Maka akan mengingatkan kita. Begitu juga pada saat telinga sudah tidak ingin lagi mendengarkan kebaikan-kebaikan dari majelis ilmu, tidak mau lagi dengar tilawah Al-Quran, tangan ini sudah tidak berat untuk bersedekah, atau menyentuh kebaikan-kebaikan, atau kaki melangkah kepada tempat-tempat yang baik. Semua ini harus segera kita selamatkan sebelum terlambat. Karena makin kita lalaikan dan biarkan, maka makin berat nanti di alam barzah dan juga di alam akhirat sana. Nah, ini yang sedang dibahas oleh Dr. Mustafa atau Dr. Ahmad Mustafa Habibullah, masalah bagaimana kita sukses di alam kubur. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kurang lebih 14 bab atau 14 poin ya. Yang terakhir tentang membaca Al-Quran dan juga sedekah. Sekarang kita masih membaca atau membahas poin ke-15. Khusus ini bagian substansial dari bahasan Al-Quran.